Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang komunikasi telepon dalam berbagai bahasa. Berikut ada peta konsepnya. Yang pertama, menerapkan komunikasi melalui telepon dalam berbagai bahasa. Yang pertama, memahami pesawat telepon, pengertian telepon, macam-macam pesawat telepon, kemudian macam-macam hubungan telepon. Kemudian yang kedua, menerapkan komunikasi melalui telepon, etika penanganan telepon, kemudian langkah-langkah pelayanan telepon dalam bahasa Indonesia, kemudian langkah-langkah pelayanan telepon dalam bahasa Inggris, kemudian hambatan hubungan telepon. Nah, selanjutnya memahami pesawat telepon. Tentu kalian sudah tahu apa yang namanya telepon kan? Dan bahkan kalian tahu penggunaannya. Asal kata telepon dari kata tele yang artinya jauh dan pon yang artinya suara. Jadi, telepon adalah alat komunikasi jarak jauh berupa panggilan suara melalui sinyal listrik. Telepon tergolong alat komunikasi modern dan sudah menggunakan sistem dua arah. Ya. Nah, tokoh penemu atau pembuat telepon pertama kali adalah Alexander Graham. Ya, Alexander Graham menemukan telepon pada tahun 1876 di Boston, ya, Amerika Serikat. Namun ternyata Alexander Graham hanya mengembangkan saja. Penemu berkebangsaan Italia Antonio Santi, ya, telah lebih dahulu menemukan telepon, yaitu pada tahun 1849. Pada tahun 2001, Antonio secara resmi diakui sebagai penemu telepon pada Kongres Amerika. Nah, itu adalah contoh telepon kuno. Kemudian itu contoh intercom. Ya. Yang kedua yaitu membahas macam-macam pesawat telepon. Jenis telepon berdasarkan kapasitas atau kemampuan. Yang pertama intercom. Sesuai contoh ya. Merupakan kependekan dari intercommunication yang artinya komunikasi di dalam. Intercom merupakan alat komunikasi serupa telepon namun hanya digunakan di dalam lingkup organisasi atau kantor saja yang menyambungkan dari satu bagian ke bagian lain. Hubungan melalui intercom juga sering disebut dengan istilah interphone atau intertelepon. Nah, di sini contohnya, ketika kalian berkunjung ke suatu kantor, biasanya ada yang menerima tamu atau customer ya, customer service. Di situ biasanya akan ketika kalian datang ditanya mau ketemu dengan siapa. Nah, dari penerima tamu itu biasanya langsung mencoba mentelepon dulu ke bagian yang dituju, misal bagian ke bendahara. Ditelepon bagian bendahara lewat intercom. Di situ contohnya. Kemudian yang kedua, pesawat telepon. Pesawat telepon merupakan alat komunikasi dua arah yang dapat menghubungkan suara jarak jauh. Pesawat telepon merupakan alat komunikasi yang umum digunakan oleh masyarakat. Kemudian PMBX ya, jenis pesawat Private Manual Bridge Exchange, tidak memungkinkan komunikator dengan komunikan dapat berkomunikasi langsung tanpa melalui operator. Ya, untuk berkomunikasi penelpon harus terhubung dahulu dengan operator untuk mendapatkan nomor tujuan. Setelah tersambung, penelepon baru dapat berkomunikasi langsung dengan nomor telepon luar yang dikehendaki, umumnya menggunakan ekstensi. Di situ ada contohnya ya, bentuk PMBX-nya. Kemudian yang keempat, PABX, jenis pesawat PABX ya, memungkinkan kita dapat berkomunikasi langsung tanpa melalui operator.
Penelepon dapat menghubungi langsung keluar dengan cara memutar nomor atau kode khusus untuk memperoleh saluran keluar. Kemudian penelepon baru memutar nomor telepon yang dikehendaki. Operator juga dapat dihubungi jika diperlukan dengan cara memutar nomor kode yang telah ditentukan. Di situ ada contohnya, ya. Kemudian yang kelima, papan sambungan atau switchboard, ya, yaitu alat komunikasi yang terdiri dari papan panel lebar. Di dalam papan panel tersebut terdapat banyak saklar dan instrumen lain yang mempunyai fungsi menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Switchboard sampai saat ini masih digunakan untuk keperluan internet kantor atau dalam kantor, ya ini untuk menambah sambungan telepon supaya komunikasi pada setiap bagian dengan bagian lain tetap berjalan. Nah, yang kedua, yang B, jenis telepon berdasarkan peletakannya pesawat telepon. Yang pertama, telepon meja atau table phone. Pesawat telepon yang diletakkan penempatannya di atas meja. Ini yang sering kalian lihat juga, ya. Kemudian yang kedua, telepon dinding, yaitu pesawat telepon yang diletakkan atau penempatannya pada dinding. Kemudian yang ketiga, telepon mobil, kapal atau pesawat, yakni pesawat telepon yang diletakkan atau penempatannya pada mobil, kapal, dan pesawat. Yang keempat, mobile telepon atau telepon genggam, handphone, yaitu pesawat telepon yang dapat dibawa kemana-mana oleh pemiliknya. Ya, ini yang seperti kalian punya. Yang C, jenis telepon berdasarkan letak sumber listrik. Yang pertama, pesawat telepon lokal battery, ya. Penempatan sumber satuan listrik berada di lokasi pesawat pelanggan. Telepon ini termasuk telepon konvensional, sehingga untuk mengoperasikannya pengguna harus memutar generator tangan atau engkol terlebih dahulu secara manual. Engkol ini berada pada bagian sisi pesawat. Kemudian yang kedua, pesawat telepon sentral. Ya, penempatan sumber satuan listrik berada di sentral telepon. Kemudian yang ketiga, pesawat telepon otomatis roda pilih. Memiliki sumber satuan listrik dari sentral telepon. Untuk mengoperasinya, telepon harus memutar nomor pada roda pilih. Pemutaran nomor ini akan menghasilkan pulsa-pulsa sesuai dengan nomor digit yang diputar. Itu ada contohnya, telepon putar, ya. Kemudian yang keempat, pesawat telepon otomatis tombol tekan. Merupakan jenis pesawat telepon yang paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Sumber satuan listrik pesawat telepon jenis ini berasal dari sentral telepon. Cara mengoperasikan telepon ini yaitu dengan menekan tombol-tombol angka yang akan dituju. Angka-angka tersebut merupakan frekuensi telepon yang dituju. Ini hampir sama kayak handphone. Kemudian yang ketiga, macam-macam hubungan telepon. Berkomunikasi menggunakan telepon dapat menghubungkan suara dari jarak jauh. Jarak jangkauan ini ternyata terdapat pembagiannya ditinjau dari segi jarak jangkauannya. Ada 4 macam. Yang pertama, hubungan telepon antar bagian intern dalam ruangan, ya, merupakan hubungan telepon langsung antar suatu bagian dengan bagian lain dalam satu kantor. Kemudian yang yang selanjutnya yaitu B, hubungan telepon setempat atau lokal, merupakan hubungan telepon yang dilakukan komunikator dengan komunikan pada satu lingkup daerah tertentu, misalnya dalam satu kota. Kemudian yang C, hubungan telepon interlokal, merupakan hubungan telepon yang dilakukan komunikator dengan komunikan dengan jarak jauh, yaitu antar kota atau antar provinsi. Kemudian yang D, hubungan
Kemudian yang D, hubungan telepon internasional, ya, merupakan hubungan telepon yang dilakukan komunikator dengan komunikan dengan jarak jauh, yaitu antar negara. Untuk melakukan hubungan telepon internasional, Anda terlebih dahulu harus menekan atau memutar nomor 001 atau 008, kemudian kode negaranya. Nah, dari situ bab 2 Ibu sampaikan. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dalam grup. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.